meski kembali harus terjatuh ke dalam kolam. Bagaimana pemirsa? Apakah Anda masih menganggap mudah mengendarai sepeda dengan trek jalan lurus? Hasilnya bagus. Lagi foto-foto, selfie lagi. Iya, bagus. Mau ikut selfie Pak? Ikut. Saya dulu. Ya masuk ke dalam Pak, silakan. Foto lagi sini. Selfie lagi. Asik. Belajar ini. Bagus nih angle-nya. Lagi. Bawa nih. Ada lagi. Selfie lagi. Sekali lagi selfie. Aduh, sekali lagi ya. Udah cute belum nih? Pemirsa udah cute belum? Ngomong-ngomong, dari tadi Ule selfie nih pemirsa. Yang jelas Ule mau ngajak dulu pemirsa buat selfie. Selfie dulu bareng-bareng. Ayo bareng-bareng ke sini selfie. Yang jelas nih, Ule mau buka acara dulu ya. Selamat sore pemirsa. Unik ya tuh di sini, nih. Nah, ngomongin soal yang namanya selfie, dari tadi Ule foto-foto sendiri, pasti pemirsa juga seneng banget sama yang namanya selfie. Bener nggak? Soalnya nih, bukan cuma anak kecil aja yang suka selfie. Anak kecil, anak dewasa, bahkan sampai presiden aja suka banget sama yang namanya selfie. Ngap banget ya. Dulu, tahan napas dulu. Ya. Nah, bahkan sampai presiden yang dulu bekas presiden Republik Indonesia Pak SBY suka selfie sendiri sama Bu Ani. Nah, Presiden Obama, Barack Obama demen banget sama yang namanya selfie. Bahkan artis aja dikasih nama selfie KDI. Itu demen banget sama yang namanya selfie. Seiring zaman dengan berkembangnya teknologi, beli handphone mudah, ada kameranya murah. Nah, orang pasti pada demen yang namanya selfie. Dimanapun tempatnya, kadang lagi di macet-macet di jalan, orang sambil selfie. Nah, yang paling takut nih kalau misalnya lagi di toilet sambil selfie, bagaimana ceritanya? Ngeri juga kan? Aduh, udah jadi bingung. Nah, udah misalnya kalau kita selfie, terus dikirimin ke Twitter, ke Instagram, ke Pet, biar orang-orang pada ngeliat nih foto kita lagi ngapain. Kita nih, Bahasa bayi. Siapa sangka bayi-bayi lucu dan mengemaskan sejak lahir ke dunia sudah dibekali bahasa oleh Sang Pencipta. Uniknya, bahasa yang berupa tangisan bayi sesungguhnya merupakan bahasa yang bermakna jika kita menyadarinya. Tahukah Anda arti tangisan bayi ini? Masyarakat umum belum tentu memahami misteri bahasa yang diucapkan bayi ketika menangis. Sekalipun Anda sebagai orang tua sekaligus ibu yang melahirkannya. Seolah sebagai satu paduan suara, ketika lapar, tidak nyaman, mengantuk, atau memiliki keinginan lainnya, bayi hanya bisa menangis. Akan tetapi, tidak sedikit dari para orang tua tidak menyadari akan bahasa tersebut. Menurut penelitian yang dilakukan oleh warga Amerika Serikat bernama Priscilla Duncan, rata-rata bayi yang berusia di bawah 3 bulan memiliki pola suara dengan intonasi yang sama, yang dapat diartikan sebagai bahasa komunikasi verbal. Kami telah mengumpulkan beberapa bahasa tangisan bayi untuk pemirsa setia uniknya tuh di sini. Berikut rangkumannya. Lapar, ngantuk, rasa tidak nyaman, perut kembung, dan ingin bersendawa.
Semoga tayangan tersebut menambah pengetahuan para orang tua untuk dapat memahami apa yang diinginkan bayi Anda. Silakan mencoba. Wah, anginnya bagus di sini. Nih cakep nih angle-nya nih buat selfie nih. Oh iya deh, nikuk. Cakep foto dulu kalau gitu. Ya, bagus nih gambarin depan nih. Belah sini nih. Nggak gini nih. Ya, iya. Cakep. Satu lagi depan, satu lagi. Nih, begini nih. Ya, baju biarnya monyong nih. Klek. Wah, geser dulu. Sekak, iya. Seter kayak lagi main catur nih. Tapi ngomong-ngomong foto yang tadi bagus banget nih. Kita upload dulu ke Instagram, ke Pet sama ke Twitter. Ule lagi selfie. Sendo. Bentar lagi udah ada yang komen juga nih, cakep nih. Wah, Ule ganteng banget sih fotonya. Nah, itu dia tuh CS Kribo. CS Kribo kan? CS Ule ya, CS Ule unik itu di sini. Ngomongin soal selfie. Selfie itu ada artinya. Sel itu menjual, V itu adalah pilih-pilih. Jadi menjual yang pilih-pilih. Bukan itu artinya ya. Yang jelas selfie itu adalah self fotografi. Jadi fotografi sendiri kali begitu. Tapi ngomongin soal selfie nih, kalau kita lagi selfie di Jakarta terus nguploadnya ke akun Twitter, ke Pet, ke Instagram, orang yang teman-teman kita di lingkungan sekitar cepet banget buat komen-komennya. Kayak temen Ule nih, baru di-upload tadi, udah komen banget. Wile ganteng banget kayak Anjasmara, bohong padahal kan, nggak mungkin kayak Anjasmara. Tapi nih pemirsa uniknya di sini nih, ada bahayanya juga kalau misalnya kita selfie yang di tempat yang tidak aman. Contohnya kalau lagi selfie di kandang buaya, itu nggak boleh, bahaya itu. Nanti digigit sama buaya. Atau juga kalau lagi di jalan naik motor, selfie gitu, bisa ditilang sama polisi. Apalagi kalau nggak pakai helm. Yang jelas ada bahayanya juga nih. Kakek bertelur. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama saya dalam program Uniknya tuh di sini. Tahukah Anda, ada suatu peristiwa menarik yang pernah terjadi di salah satu sudut kota Jakarta. Adalah Engkang Naim, salah seorang warga yang mengaku bisa bertelur dan tidak tanggung-tanggung. Warga tersebut bahkan mengaku telah ratusan kali bertelur. Nah, berhubung maraknya kenaikan harga 9 bahan kebutuhan pokok, lumayan juga nih jika benar peristiwa tersebut mungkin bisa mengurangi beban belanja salah satu kebutuhan utama masyarakat, yaitu telur. Ingin tahu seperti apa kisahnya? Berikut liputannya. Engkang Naim tidak juga bertelur.
Belakangan diketahui pengakuan tersebut diduga hanya untuk mencari sensasi belaka. Nah, nih angle-nya bagus nih buat selfie nih. Ada gedung-gedung gitu. Ambil dulu handphone. Nah, kita foto dulu bentar nih. Tuh dua, cheese kacang buncis, ceklek. Bagus nih. Geser lagi dikit. Mana? Nih belakang ini nih, bulet-buletan belakang. Anak ayam asik. Ceklek. Jatuhkan. Ya kan jatuh beneran. Aduh. Iya. Pemirsa uniknya tuh di sini nih. Ini kali nih yang salah satu bahaya kalau kita selfie di tempat yang tidak berdasarkan standar nasional Indonesia. Apaan tuh kata-katanya ya? Yang jelas ini ketinggian seperti ini kan kadang-kadang orang selfie di atas gunung. Nah, nanti kalau pas selfie jatuh taunya. Itu kali yang bahaya. Ada yang kadang misalnya lagi foto-foto selfie di jalanan umum, ada mobil bisa ketabrak. Nah, ataupun ada orang yang suka dengan adrenalin tinggi, foto di atas gedung-gedung atau di puncak-puncak. Nah, itu kali yang bikin bahaya. Makanya hati-hati juga kalau kita mau selfie ya. Ya nggak pemirsa? Tapi nih pemirsa, selain bahaya selfie yang disebabkan karena kita tidak tahu lingkungan yang medan yang berat, ada juga bahaya yang ditimbulkan sama penyakit. Nah, kalau gitu kita lihat dulu nih apaan ya. Sepeda ekstrim. Pemirsa, mungkin sebagian besar kita menganggap sangat mudah mengendarai sepeda dengan baik dan benar. Mengendarai sepeda terkesan disepelekan dan mudah dipelajari dalam waktu singkat, iya kan? Akan tetapi, di Indonesia ada sebuah kontes kecakapan berkendara sepeda kayu dengan trek jalanan lurus. Untuk memastikan peserta cakap berkendara sepeda, penyelenggara mewajibkan para peserta mengendarai sepeda di sepotong papan berukuran kecil yang diletakkan dalam tengah kolam. Ingin tahu seperti apa? Pola tingkah para peserta kontes kebolehan mengendarai sepeda kayu ini mengundang keceriaan para penonton. Para peserta baru diberi gelar lihai dan berhak atas hadiah tertentu dari penyelenggara setelah sukses melintasi papan kayu berukuran lebar 30 cm dan panjang 50 meter. Tanpa harus jatuh tercebur. Bagi yang gagal, harus menanggung resiko yaitu terjebur ke dalam kolam. Puluhan warga tercatat mengikuti kontes tersebut. Dari sekian banyak peserta, hanya segelintir saja yang berhasil hingga akhir etape. Namun tidak sedikit pula yang penasaran dan mencoba lagi meski kembali harus terjatuh ke dalam kolam. Bagaimana pemirsa? Apakah Anda masih menganggap mudah mengendarai sepeda dengan trek jalan lurus? Wah, kalau lihat pohon begini jadi pengen nyanyi bawahnya sama joget-joget. Tumpah seae, you must kurae. Aduh, ada pemirsa uniknya di sini, jadi lupa kan. Yang jelas pemirsa uniknya di sini jangan kemana-mana ya. Masih banyak cerita-cerita lagi yang lebih seru lagi mengenai selfie. Uleh mau nyanyi dulu, mau joget dulu. You must kurae, tumena jane ja, aspeto miraju. Pemirsa uniknya di sini nih. Nah, tadi kan kita udah makan, tuh udah makan ya. Nah, terus juga udah olahraga. Nah, untuk menjaga agar lemak kita tidak berlebihan nantinya menyebabkan penyakit obesitas, itu pola-pola yang tadi harus kita jaga dengan ketat. Nah, kalau teman kita lagi makan enak nih, ngajak, ayo makan yuk. Kalau kita udah makan, no, sorry. Gue udah makan men, udah olahraga. Nanti badan gue melar.